Membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk dan lentur memang susah-susah gampang ya, tapi dijamin berhasil kalau tahu resep kulit risol berikut ini. Sekarang sama-sama kita buat. Siapkan wajan untuk menumis, lelehkan 1 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 150 gram ayam yang sudah aku suir-suir. Sebelumnya ayamnya juga sudah aku rebus ya. Lalu tuang susu cair sebanyak 400 ml. Masak hingga susu mengental. Kemudian masukkan irisan daun bawang seledri. Masak hingga susu mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan untuk jualan. Siapkan 500 gram tepung terigu serbaguna, lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan 1100 ml air putih. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Lalu masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Masukkan 1 butir telur utuh. Supaya hasil adonan lebih halus, selanjutnya bisa kita saring.
Untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Untuk cetakan selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya. Selanjutnya, setelah teflon dipanaskan, langsung celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini, lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya. Kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya. Lakukan hingga adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isian tertutup, kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan kiri, patokannya adalah isiannya. Setelah itu gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit habis. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup. Aku gunakan sisa dari adonan kulit tadi ya. Teman-teman boleh juga membuat bahan pencelup dari tepung terigu dan air, kemudian dilarutkan supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir itu sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir. Lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi. Bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Cocok juga untuk ide jualan di rumah. Jajanan pasar klasik ini selalu enak dimakan kapan saja. Bagian luarnya kering, renyah, dan kokoh dengan isian pasta kacang hijau yang lembut dan legit. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, kita akan membuat isian kacang hijaunya terlebih dahulu. Pertama, sudah aku siapkan panci untuk merebus kacang hijaunya. Tuang 1 liter air, lalu nyalakan api, tunggu hingga air mendidih. Selanjutnya kalau sudah mendidih, ini sudah aku cuci bersih kacang hijau sebanyak 250 gram dan ini tanpa direndam ya teman-teman. Selanjutnya kita masak selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit kita matikan apinya dulu. Lalu tutup panci dan diamkan selama 30 menit. Biarkan dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Kalau sudah 30 menit dalam kondisi masih tertutup, kita masak kembali kacang hijaunya selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kemudian kita matikan apinya. Nah, coba kita buka ya. Ini dia hasilnya, kacang hijau yang sudah kita rebus dan diamkan tadi. Selanjutnya proses menggiling kacang hijau. Di sini aku pakai blender untuk menghaluskan kacang hijaunya. Selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir. Kalau sudah halus, tuang ke dalam wadah lain. Karena ini teksturnya masih encer banget, jadi selanjutnya kita masak isian kacang hijau ini. Pindahkan ke wajan yang sudah kita siapkan. Masak kacang hijau dengan api sedang cenderung kecil. Lalu
Lalu tambahkan 60 ml minyak goreng sambil diaduk. Masak hingga airnya menyusut ya, sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai set atau menyusut airnya dan kacang hijau sudah mulai tidak lengket di wajan ataupun di spatulanya atau mulai kalis ya. Nanti kalau sudah dingin, pasta ini bisa kita bentuk. Kalau sudah menyatu seperti ini, bisa kita angkat dan pindahkan ke wajan. Kalau sudah dingin, ini aku mulai pulun-pulun. Untuk beratnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau untuk onde-onde, aku timbang berat isiannya sebanyak 15 gram. Kalau untuk kueto bisa 7-9 gram, seperti itu ya teman-teman. Ini dia isian kacang hijaunya sudah jadi. Bisa kita gunakan untuk kue onde-onde, kueto, roti, mochi maupun bakpao. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Tuang kembali sisa airnya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis. Artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matanya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan.
Nah, kalau matang sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya, terlihat kulitnya juga lembut, isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas, cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.